Wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yang tidak ada halangan bisa hadir di aula. Kedua kalinya sama maaf ya. Kemarin bahas informasi itu salah ketik. Pak Abu juga kurang ini sama-sama sudah jadi akung jadi banyak salah, mohon maaf. Itu selanjutnya dengan waktu yang mendadak tiba-tiba kenapa nggak ada cover, ada pembinaan gitu ya. Sebenarnya udah lama kita rencanakan, masih dalam unek-unek nyambut untuk para guru yang baru pulang, harusnya langsung kita di tangan kita, jangan sampai di tangan orang lain gitu kan. Selamat datang Pak Jenderal. Jadi hari ini memang spontan. Kemarin kita ngobrol dengan Bapak PLT kita, ngobrol ini harus dikumpulkan segera karena akan dua kalinya ada acara ulang tahun SPOS ya. Jadi kedua di sini nanti dibahas secara khusus. Untuk selanjutnya saya dari koordinator kepegawaian yang bosan-bosan ya. Jadi kadang-kadang alis saya ini bisa nganceng tinggi. Lihat kawan-kawan ini cara berpakaian dan tusi yang tidak pas. Pada saat itu di resort di seksi 3 saya katakan ini pohon palsu, harus dijawab kenapa pohon palsu. Ya ini sekarang jadi pohon asli. Jadi jawaban sudah terjawab. Yang kita dengan pejabat yang dari Taman Nasional mereka pasti berusaha bagaimana supaya mengadakan iklan itu ini. Karena apa? Yang mengerikan itu menyangkut bawa senjata di rumah yang lain tetangga kita ini atau mungkin atas kita ini ada kita bawa senjata ini kan nggak main-main. Hanya paraf saja bisa kemana-mana ikut serta dalam pelanggaran kalau saja nggak sesuai dengan tusi. Tapi mau ngomong gimana namanya belum gitu. Mau ngomong tusi, wewenang itu nggak mengenal. Nah saat ini lah tanggal 9 ini, tanggal tiu mungkin ya kan. Jadi tanggal yang menangan tanggal 9 ini saya sampaikan, saya sambut pohon asli sekarang kan itu. Jadi bagaimana saya menyampaikan ini enak. Wewenang dan tusi kita ini melekat. Kita harus bersyukur ya, ASN lain nggak seperti kita ini dikasih pemenang yang lebih. Jadi menjaga amanah ya, yang diberikan pada pimpinan. SK kita yang ada ini kan ada masing-masing ada mahir, lanjutan dan selanjutnya. Kenapa saya tekan disiplin sini? Banyak kerugian kalau kita nggak disiplin. Pertama masalah absensi. Ya. Absensi ini sangat-sangat penting. Jangan mengandalkan orang yang nggak disiplin. Udah nyuruh orang yang disiplin, dipotong nabung kan gitu kan, repot. Rugi berapa ribu syarat kita nabung itu. Nabung 5 menit aja sudah 3 bulan itu harus pulih kembali ya. Jadi harus diturunkan nyawa kan kalau nggak sembuh. Jadi disiplin itu perlu masalah absensi. Kedua, menyangkut disiplin ini jangan sampai lupa rumah sendiri, kantor sendiri ya. Kadang ini kantornya di Resort Susukan Baru, kantornya di Bungur, tapi lupa dengan pos kita. Jadi usahakan kita tahu pos masing-masing. Jangan ada tumpang tindih. Ini banyak kerjaan ini, jadi tumpang tindih. Nah di sini kalau kemarin mungkin kita bahas yang sudah duk ini gak terlalu dipakai. Harapan saya tahun 2004 ini duk dipakai. Daftar urusan kepangkatan ini harus dipakai. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu melebar. Sama-sama didik lahirnya duluan gitu ya. Kalau masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala tentukan, tapi aturan-aturan yang di sini harus diterapkan. Dan kawan-kawan juga bisa memberikan masukan kita, evaluasi pada pimpinan juga bisa. Kenapa saya mengacu ke begini? Akan kembali lagi dengan aturan yang sudah berlaku, di mana anggota ditempatkan dimanapun tempatnya akan kita evaluasi. Kita akan buat tim.
Jadi jangan sampai ada pensiun sampai di situ terus, cocok nggak cocok dicocok-cocokin, kerasan nggak kerasan dikerasan-kerasanin. Jadi ada evaluasi. Jadi nggak ada sistem minta Pak saya di sana, saya di sini, nggak bisa. Harapan saya begitu dari kepegawaian ini. Yang udah nggak kerasan, sudah nggak betah, sudah kayak ayam tengkleng itu ya kita evaluasi. Ini kalau ya kepala resort dan kasih itu bisa bekerjasama ya untuk bagaimana membarter anggotanya yang sudah tengkleng yang lupa rumahnya juga kan. Ini jangan dibiarin. Nanti laporan kepada kepala balai kita musyawarah. Kita nggak akan tinggalkan masalah hal musyawarah dan masalah anggota. Ini menyangkut masalah disiplin personal. Yang kedua menyangkut disiplin atau masalah sarpras ya. Sarpras ini tolong, kan udah ada eksploitasi. Jangan sampai kendaraan itu rusak tanpa sepengetahuan pimpinan, tidak digunakan, tidak ada. Itu juga perlu evaluasi dalam 6 bulan sekali atau apa rusaknya apa gimana. Kadang rusak kok taruh di rumah sampai pensiun. Jadi dada di pasarannya Pak Ibu itu apa kan? Sarpras. Semua harus disiplin. Kedua masalah kegiatan. Kegiatan tolong dievaluasi supaya menjaga kesenjangan sosial. Jangan di-SPT-kan orang-orang itu saja. Jadi biar merata rezekinya, menjaga moralitas supaya kita ini tetap akrab dan akur. Yang ada lagi suara di luar, kok itu saja yang berangkat ya, itu aja yang dapat duitnya. Tolong evaluasi kepala resort, kan? Mohon maaf ya, kepala sesi itu juga bisa ngasih arahan dan bisa ngasih gambaran bagaimana supaya kawan-kawan ini tidak terjadi kelompok berkelompok. Bahasa kelompok berkelompok dari zaman dulu kelompok berkelompok. Yang selanjutnya masa disiplin pengamatan pada anggota masyarakat yang direkrut di Taman Nasional Waikambas. Resort harus jelas. Seksi harus tahu siapa itu. Jangan ada tumpang tindih nanti itu ngerjain kerjaan polhut. Pemenang polhut. Orang yang baru direkrut dari masyarakat ditaruh di kantor resort atau di seksi sampai kepala seksi tidak tahu, tidak kenal. Itu terjadi karena apa? Saya ngalami jadi kasar. Banyak anggota yang masuk dalam kawasan ini katanya ini bantu Waikambas. Ini katanya ikut orang Waikambas, tapi tidak tahu namanya. Tahu-tahu nyabutin pohon-pohon yang dalam itu kan nggak jelas. Itu nyolong apa disuruh kan gitu. Karena kita ini sekarang ditutup. Kalau asli harus jelas, harus jeli. Jangan sampai ya, kita ditunggangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kewenangan kita, tusi kita. Apa yang saya katakan seperti ini? Karena terjadi, karena mereka bisa berbuat apa-apa, karena nggak ada yang polhut, dia leluasa untuk bertindak apapun di Taman Nasional Waikambas. Banyak sekali yang seperti itu. Oh ini harus bawa Pak Handoko, ini bawa Pak Ibnu, supaya dia bergerak bebas. Bahkan bisa ngambil madu, bisa macam-macam, dia nggak tahu apa ambil burung, ada pohonnya. Jadi yang lapor-lapor dulu pernah kita alami sampai terjadi dengan masalah hukum anggota kita, karyawan kita, ya seperti itu ya. Menyusahkan semuanya, menyusahkan keluarga juga. Ini masalah hal disiplin. Dengan duduk tahu lah. Daftar kesepakatan ini tahu sopan santun, tata krama, ini senior dan junior. Jangan dianggap senior yang tidak mengasih ampau atau kelebihan hal materi dianggap itu sepele. Bersandarlah pada pimpinan Anda yang di lokasi atau di pos atau di kantor. Jadi kan bahas kedisiplinan ini banyak dan luas. Yang saya katakan tadi, kenapa aku lupa di pos? Salah satu di perbantuan di mitra, sampai nggak ke pos, sampai nggak ke kantor balai, tahunya hanya tanya
ini kabar ropo, tidak suka saya. Jadi kita ini harus tarik informasi. Informasi itu memerlukan resiko dan modal besar. Jangan hanya nyambung, ini kabar ropo di kantor, ini kabar ropo di resort atau di seksi. Usahakan mencari bola, mencari informasi dan komunikasi. Tolong kawan-kawan jangan diam ya. Informasi dan komunikasi kita selama ini lemah. Pengamanan terutama ini lemah. Gajah mati kalau kata dokter orang, cacing. Memang katakan yang benar itu orang. Apa kenapa orang? Apa kurang pengamanan, kurang penjagaan, jubel mati orang. Sudah selesai. Pengamanan kita akui. Kenapa bicara masalah pengamanan? Saya masih polhut. Tunjangan saya juga polhut. Kemenang saya pulang. Kalau dulu dikatakan nggak punya wewenang kasat, saya polhut punya wewenang semuanya, seluruh Indonesia. Jadi mental kita harus berani sekali lagi. Kalau nggak seperti ini, bagaimana terjadi permasalahan-permasalahan pengamanan? Orang kita muntang-manting, nggak ada persatuan. Baru lama ini di sesi 1 seperti itu. Mana barisan polhut? Nggak ada. Rapatkan barisan kita semua, jangan ada dusta di antara kita. Itu yang penting. Ini kita ngomong di sana, ini begini, udah, tenang aja, sikat kita nggak ada urusan. Kita lakukan seperti itu, penggalangan seperti itu. Kita biasa di demo, biasa diancam, diintimidasi, di rumah, di mana. Ayo kita bareng-bareng. Keselamatan kita juga harus terjaga. Pimpinan kita yang jauh seperti ya. Di Jawa Barat di sini hanya orang kita keramatkan, Pak Jo buat jauh kita keramatkan. Itulah tugas para polhut. Jangan bicara itu wilayahmu. Itu menyangkut apa selain evaluasi kemarin salah pada Pak Irman, kita membahas masalah keberadaan kita ini polhut pakai bajunya jangan hanya untuk gagah-gagah doang, gengsinya doang, tapi tanggung jawabnya. Gengsi kita, woi, jarang kita polhut, sekarang sarjana sendiri. Gengsinya boleh, tapi tanggung jawab kita polhut ini harus full. Kalau nggak bisa sendiri, rapat pimpinan, rapatkan barisan, bagaimana supaya untuk program dan strategi. Ini sekarang sudah bicara strategi, saya juga dengan polhut ini. Jadi jangan bahasa watain Pak Rustanto ya. Jadi karena sudah dididik, harus berubah. Wataknya seperti ini, maklumin nggak bisa. Yang namanya polhut sudah ada SOP-nya, ada panduannya, jelas di situ harus mengacu aturan yang berlaku. Jangan mengada-ada. Kalau itu tugasnya, Pak, ya sampaikan dengan pekda, saya dari barat dengan pekda penyuluh. Kalau polhut bisa jadi PEM, bisa jadi polhut, bisa jadi penyuluh, bahkan jadi masyarakat biasa. Harus bisa membuklon. Pak Tumil atau ilmunya sudah ada Pak Firman. Sadar mereka itu yang punya ilmu itu. Saya hanya menekankan disiplin. Tahu nggak disiplin saat ini? Banyak waskat kita yang ngawasin kita, LSM, masyarakat, tokoh ada tokoh macam-macam. Yang ingin jadi karyawan, ya, di Waikabas ini banyak. Apalagi menjadi polhut dan susah. Makanya kita harus disiplin, melakukan disiplin. Menyangkut disiplin, yang kedua menyangkut konsisten. Konsisten di perilaku dan omongan sama, susah juga. Diajari patroli kita di sana, jalan tegak. Tapi akhirnya Pak di belakang udah dusta di antara kita. Satu tim itu nggak sama sudah. Konsekuen adalah cita-cita kita yang merawat yang tinggi, tapi kita di programnya aja udah susah. Mengajak bareng aja susah. Maka rekan-rekan disiplin ini kita memang harus mendidik diri kita ini dipaksa, diperkosa ya. Yang tadinya enak terus sekarang yang nggak enak bagaimana tadi? Pak John Pak di sini baru datang, tahu-tahu yang dapetnya seperti ini. Mana sih ini yang punya kepala banyak, tapi isi kepala sedikit. Bingung yang program yang ngobrol aja susah.
Makanya kemarin dididik 2 bulan itu mudah-mudahan banyak isi kepala kita, banyak isi otak kita. Yang tadinya nggak tahu hanya ngikut aja, tahunya hanya ngawal-ngawal saja. Sekarang jangan ngawal, juga megang peranan di situ. Jadi pemain, jangan jadi penonton. Oh, nggak bisa seperti itu sekarang. Karena apa? Jumlah kaum sedikit. Mumpung saya juga belum pensiun, masih punya undang-undang yang seperti ini. Saya sampaikan, saya bukan orang yang paling bukan. Banyak yang kurang. Silakan juga mengevaluasi pimpinan, tegur. Jangan main-main belakang. Kepegawaian kurang begini, pengalaman kurang begini, boleh. Apa bisa terima? Karena nggak betah kalau bisa pensiun. Jadi memang disiplin ini tumbuh ya dari masing-masing. Gak sama, rangkaiannya gak sama. Memaksa orang gak sama. Yang hobinya tidur ya gak apa-apa. Nanti di pos itu suruh tunggu pos aja tidur gitu kan. Yang punya ngeluyur ya, dulu dilakukan foto-foto apa gimana ya, bagian foto gitu. Jadi ada masing-masing diarahkan. Satu contoh yang meditation itu hobinya berantem, direkrut sama orang yang bermodal, dimasukkan jadi tinju, akhirnya dijuara berduit juga. Jadi nggak bisa. Atau dia hobinya terbang terus, dikasih pesawat gitu, bisa mana-mana. Jadi hal disiplin ini perlu ya kawan-kawan. Kalau cara berpakaian saya senang rapi kan, berpakaian rapi. Terus kedua lagi cara berbicara ya. Di masyarakat, di pasar. Ini 2 kali bisa sampaikan. Jangan sampai di parkir-parkiran ngomong tentang masalah institusi. Ya. Yang samping kita ini orang nggak tahu kantoran. Gitu. Karena banyak laporan ke saya, mungkin naik, jadi gaji naik. Yang situ petani nggak panen. Deket kita enak-enak banget pegawai ini. Masih bisa mancing, cari ikan, cari ini. Nah, tolong lah ya, di rem tentang masalah komunikasi di luar kaitan dengan masalah kerahasiaan negara. Disiplin dan hidup dari kita ini dituntut untuk SDM ya, SDM supaya kita pintar dan cerdas. Tapi juga percuma kalau pintar dan cerdas tidak bisa kerjasama. Tolonglah kita jangan seolah-olah kita nggak mau bekerja sama karena paling pintar, paling cerdas. Kita masih membutuhkan orang lain, makhluk sosial kita ini. Mentang-mentang pintar buat kelompok pintar semua. Yang cerdas kelompok cerdas semua, yang goblok semua. Jangan wae kayak gini. Kan. Jadi yang katakan sangat cerdas itu dan pintar itu orang yang bisa bekerja sama antar kawan, antar lingkungan. Kita kerja sama. Mentang-mentang udah tahu IT ya, kawannya piye gangguan mulek wajar nih malah diguyu. Mumet juga. Jadi hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Itu yang kita maunya sendiri. Jangan sampai udah pintar, udah bahkan kaya raya mungkin ya, itu gak ada bermanfaatnya untuk lingkungan atau orang lain, percuma, mati saja. Hidup kita tidak bermanfaat untuk orang lain, mati saja. Ya nggak bisa jaga kita, lindungi kawan kita. Jangan coba, wah kayak ini, wah gini, papar gitu kayak gitu orangnya, di samping orang lain, nggak boleh. Allah aja menutupi aib kita, kalau kita buka sendiri, orang lain nggak tahu, aib itu Allah menutupi. Lah kok kita sama-sama makhluk ciptaannya membuka aib. Ngobrol kita lah, berantem kita di rapat-rapat begini, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini ada saya kalau anak pegawai ada saya seperti ini, bukan asal ya, lalu lain lagi kan. Masalah jaga nama. Ada apapun betulnya, dari apapun juga nanti pimpinan yang akan jadi pagar. Pak Hermawan udah berapa SP aja ya kalau dicat. Itu tuh diikat kepalanya lalu kan cat. Oh iya, benar ini orang saya ngomong apa adanya. Di ruangan boleh ngomong apa adanya. Terus jangan ada lagi. Yang selanjutnya evaluasi kerja ya. Evaluasi kerja resort dan evaluasi kerja di seksi. Ya kan di mitra. Ya. Kawan-kawan yang di mitra tolong harapan saya
mitra dituntut untuk berevaluasi bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ditanyakan di sini, gimana evaluasi kerja. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada saat ketemu dengan individunya sendiri yang tidak mempunyai pengamanan dan tidak mempunyai evaluasi tentang masa strategi, benturan kita yang sudah pernah dipatroli. Pos yang harusnya tempat di mana yang bagus ditempatkan tempat yang tidak bagus. Nah, ini evaluasi kerja. Ini karena kita kerja dengan mitra, ingat ya. Kita pun ada mitra gak masalah sebenarnya. Ruwet. Mau perlu TNWK memerlukan anggota ini dipakai mitra. Ruwet. Terus banyak lagi apa? Anggota saya ini anggota Polri. Sampai lupa di rumah sendiri kantor kita ini. Mondok di mitra. Akhirnya apa? Jadi pakai cara mitra itu. Gak tahu kepala seksi ini sampai jadi kenal sama itu. Enak mitra aja lah. Makanya ini perlu juga nanti menghadapi 2024 ini perlu evaluasi. Jadi jangan sampai nanti upaya ada evaluasi dipindah tugaskan dari tempat itu, jangan ngeluh-ngeluh. Sehingga aku perlu inilah pertapan ini, nggak ada sama semua. Polri memang jatuhnya kaya, Polri kaya. Ada uang pemadam kebakaran, ya. Ada uang komplek, ada uang pendidikan, ada uang macam-macam. Jangan ini dengan Polri. Mereka boleh tahu kalau kasih kawasan. Nah, evaluasinya seperti itu. Mitra-mitra 12 mitra ini apa yang sudah dihasilkan di Waikapas. Kedua lagi sasaran tembaknya kerja apa, gitu kan? Jangan sampai kita yang jadikan sasaran tembak terus dan fungsi kita dan menang kita juga sangat-sangat resiko tinggi. Ingat ya kawan-kawan yang di lapangan ya, tolong manajemen risiko dalam kerja diperhitungkan betul. Karena sebelum kepimpinan ada sendiri yang ada di lapangan. Manajemen risiko itu antara lagi sanggup dan tidaknya, kuat dan tidaknya, kita menjalankan tugas itu harus kita yang tahu. Satu komando di lapangan, jangan cuma ngomong. Jadi ini layak ke kantor, layak diadakan pembinaan, ini layak sampai di tanah hukum. Harus jeli di Polri. Ini udah Polri asli masalahnya. Harus saya tekan habis dengan memenangkan tugas tupoksi ini. Cara pengintaian, cara penangkapan, ya. Cara perekrutan kekuatan di wilayah kerjanya harus kenal semua, ya. Jadi saya maunya seperti itu. Karena apa? Dulu pernah pengalaman-pengalaman yang seperti saya lakukan. Tidak ada duit, tidak ada orang gerok, tidak ada orang kebal, tidak ada orang yang disungkani, ditaruh tempat yang rawan. Umur dulu kayak apa? Pengalaman 350 kayu rentang kita tangkap, kelabakan kita mau taruh bantuan siapa? Nah ini perlu saya sampaikan manajemen risiko di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Jadi di situ yang perlu disampaikan. Mengenai evaluasi ini, bulan kepala seksi kita sampaikan juga di dalam sini. Jadi anggota-anggota yang dievaluasi layak dan tidak layaknya dan perlu dipindah tugaskan untuk 2024 kita adakan usaha bersama, diadakan tim supaya bagaimana itu batas harapan saya seperti itu. Karena 1 tahun atau 2 tahun saya di koordinator teman-teman belum pernah tersenggol, tapi pernah kita lakukan dulu zaman yang sudah supaya kita tidak ada kesenjangan sosial. Curiga sama kawan, dekat dengan pemburu, dekat dengan geologi, kita udah curiga. Padahal itu sasaran tidak seperti itu. Hati kita tidak tahu, ya. Niat kita tidak tahu, kepala sama ikannya, tapi kadang-kadang kawan ini belum udah mengadili. Wah itu jelas kita kenal dengan pemburu itu jelas cemburu. Jangan semua mengadili. Tidak tahu ya tidak tahu, belum ada terbukti kan mengadili. Pak Gubernur sama Arman kemana itu? Waduh, senang-senang itu di room itu. Sudah diadili kita. Nah, jangan berbicara, jangan membuat statement yang seolah-olah kita tahu semua. Pak Hermawan kemana sana sini saya ini? Wah, udah duitnya banyak ini. Udah mengadili.
Tono ya, saya tanamkan, jangan sampai ada duta di antara kita itu betul-betul kita tanamkan. Karena alam yang akan membalasnya. Di Waikambas ini banyak sekali kejadian seperti itu. Makasih Mas. Jadi kalau bahasa orang Jawanya di Bandung, kita juga dihitung dengan Pak Jokowi udah banyak yang mau naikkan lagi tunjangannya, naikkan lagi gajinya. Amin. Macam-macam. Alhamdulillah. Ya. Jangan kalahkan dengan bisnis. Ini pengalaman saya juga. Jadi pegawai punya gaji, punya tunjangan, dibuat bisnis, ambruk, kualat pasti. Banyak anggota yang terjadi seperti itu. Kasih tahu, dikasih tahu nggak mau, ambruk. Kalau hanya sudah sampaikan tidak ada masalah sebenarnya. Dan seperti itu. Tapi takut nanti kalau udah punya sampingan untuk bisnis besar, bisnisnya tidak disiplin lagi gitu. Kayak saya ini di PLG nganter, dagang yang nganter, pulang ngantor lagi kan. Jangan jadikan utama ya. Mungkin udah banyak Pak Muhammad ya, kita ngomongin Pak Muhammad ya. Kawan-kawan nanti tolong ya, masing-masing supaya hidupkan suasana yang punya unek-unek, walaupun itu hanya gojek, nyampe kawan bunyi lah, ya. Berbunyi, jangan diam. Saya nggak mau ngomong dengan bicara dengan patung hidup ya. Tolong usahakan, punya unek pasti punya unek, punya inovasi, punya harapan. Punya harapan, kita punya sama-sama punya anak, punya istri, punya yang macam-macam. Sampaikan di dalam forum ini. Nggak masalah, nanti jam 12 kita tutup, biar cepat kan gitu. Saya rasa itu saya paling banyak karena saya ngomong di pegawaian ini. Harapan saya juga kawan-kawan sudah jadi polut asli ini, tupoksi dan wewenang ini tolong digunakan, dimanfaatkan. Jangan sampai teror dari SOP. Sementara itu dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.